Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan, untuk kami kembali akan mendengarkan petunjuk Tuhan, nasihat Tuhan dalam menjalani hidup. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian, "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, menyatu dalam cinta Tuhan. Sekali lagi, kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan kita, menasihati kita, menyatu dalam cinta Tuhan. Sudah barang tentu ini merupakan suatu kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya supaya kita menyatu dalam cinta Tuhan. Artinya bahwa cinta Tuhan itu yang harus menyatukan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, lebih khusus dalam hubungan kita, kehidupan kita sebagai suami istri. Kidung Agung harus dilihat dalam memahaminya dengan suatu pemahaman bahwa ini berhubungan dengan hubungan antara suami dan istri yang menjadi suatu gambaran ataupun kiasan dari hubungan antara Allah dengan umat Israel pada waktu itu, tapi juga hubungan Kristus dengan gerejanya. Jadi Kidung Agung harus dilihat dalam konteks pernikahan atau dalam konteks hubungan suami istri yang menjadi gambaran hubungan antara Allah dan manusia. Dan di sini dikatakan bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menyatu dalam cinta Tuhan. Kenapa kita harus menyatu dalam cinta Tuhan? Ada hubungan apa, ada kepentingan apa sehingga kita harus menyatu dalam cinta Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu." Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Meterai yang selalu menempel. Jadi sang penulis Kidung Agung sedang memberikan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu yang menyatu atau melekat di dalam hati. Dari sini kita melihat bahwa kenapa kita harus menyatu dalam cinta Tuhan, karena ini memang kehendak Tuhan. Karena ini memang maunya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menyatu dalam cinta Tuhan. Karena kita akan menyatu secara permanen, itu karena kita ada dalam cinta Tuhan. Tetapi kalau kita tidak dalam cinta Tuhan, maka kesatuan kita bisa bersifat semu, kesatuan kita bisa tidak bersifat permanen. Tapi ketika kita menyatu dalam cinta Tuhan, maka ikatan itu suatu ikatan yang kuat yang menolong kita dalam membangun suatu hubungan yang sifatnya permanen di hadapan Tuhan. Jadi sangat penting untuk kita menyatu dalam cinta Tuhan karena memang ini kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua, kenapa kita harus menyatu dalam cinta Tuhan? Dalam ayatnya yang ke
6 bagian B, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Kenapa kita harus menyatu dalam cinta Tuhan? Karena cinta Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kita harus menyatu dalam cinta Tuhan karena cinta itu mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa. Di sini digambarkan kuatnya itu seperti maut. Kegairahannya seperti dunia orang mati. Bahkan air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Itulah suatu kekuatan yang luar biasa dari cinta itu. Nah, karena itu kita perlu menyatu dalam cinta Tuhan itu. Karena apa? Karena itu punya kekuatan. Hanya cinta saja yang membuat kita mau berkorban untuk orang lain. Hanya cinta saja yang membuat kita bertindak sesuatu kepada orang lain yang akhirnya membuat suatu penyatuan yang bersifat permanen. Tanpa cinta maka segala hal akan berjalan dengan hambar. Tapi saya percaya ketika kita punya cinta, maka itu akan menyatukan kita, memperkuat kita, mempererat kita, sehingga kita memiliki suatu kesatuan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu mari sebagai umat Tuhan kita belajar menyatu dalam cinta, karena cinta itu punya suatu kekuatan yang luar biasa. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami supaya kami menyatu dalam cinta Tuhan. Karena ini kehendak Tuhan bagi kami. Karena cinta punya kekuatan yang luar biasa. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, kekuatan, umur panjang Tuhan berikan. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.